Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita guys di channel tutorial tentang desain ya guys. Kali ini saya coba berbagi tentang menggunakan Adobe Photoshop, di mana fungsi Adobe Photoshop ini adalah untuk mengedit foto-foto guys. Nah, sekarang saya coba menerangkan tentang mengedit foto dikombinasikan fungsinya dengan CorelDRAW guys. Nah, ini khusus pemula ya guys. Yuk kita simak, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian guys yang mencoba ingin belajar. Oke guys, pertama-tama pastikan PC dan atau laptopnya terinstall Adobe Photoshop guys. Nah, versinya sih berapa saja, hanya kali ini saya menggunakan versi Adobe Photoshop CS5 ya guys. Nah, pertama-tama kita coba aktifkan dulu guys. Kita klik. Nah, ini ada Photoshop CS5 Extended. Nah, kita maximize. Nah, itu coba juga kita mulai aktifkan juga CorelDRAW X7 nya guys. Kita klik juga guys 2 kali. Nah, ini guys. Jadi biasanya itu saya menggunakan Adobe dengan Corel itu karena menurut saya bisa saling mengisi guys, gitu. Nah, pertama-tama kita coba tutup dulu ini ya, welcome screen seperti episode sebelumnya. Nah, saya coba memberikan berbagi ilmu tentang CorelDRAW. Mungkin nanti ada part 2 nya ya guys ya, tapi karena ini kebetulan ada banyak request yang minta tutorial belajar Adobe Photoshop, maka saya coba dulu untuk memberikan tutorial Adobe Photoshop dulu guys. Nah, tapi ini tetap untuk pemula guys, jadi nggak usah khawatir, kita belajar secara bertahap ya guys ya, supaya kalian juga nanti dapat menguasai keduanya, baik Adobe Photoshop maupun CorelDRAW. Nah, pertama-tama setelah kita aktifkan, nah, sama seperti episode di CorelDRAW sebelumnya, bahwa kita mencoba mengedit gambar yang sudah ada guys ya. Jadi kita bukan menggambar dari awal dari nol, tapi hanya mengedit guys. Sama seperti waktu Corel juga kita coba untuk men-tracing atau mengedit gambar yang sudah ada ya. Oke guys, pertama-tama kita tentunya kita sudah menyimpan file fotonya itu, pastikan sudah tersimpan di laptop atau di PC kalian guys. Taruh di folder mana, kita harus siapkan itu semua supaya pada saat kita mengedit kita tidak susah lagi atau tidak bingung mencari-cari lagi file yang kita akan edit gitu. Nah, saya sudah coba ini sudah simpan di folder. Nah, sekarang kita coba buka ya guys ya. Pertama kita buka file, kita buka open. Nah, lalu kita coba ambil ini guys. Nah, ini guys, motor guys. Nah, ini guys. Nah, ini guys. Nah, ini saya ambil di Google, dimana ini saya pilih yang free ya guys ya, yang tidak berbayar. Jadi bisa kalian gunakan tanpa harus kena klaim ataupun juga kena bayar dengan orang lain gitu guys, atau ada yang mengklaim atau gimana. Ini sudah aman ya guys ya. Nah, pastikan foto itu sudah bisa dibuka, lalu kita gunakan juga resolusi yang bagus. Kita buka dulu image, lalu image size, ini untuk ukuran ya guys ya.
Nah, kalau standarnya misalnya kita dapetin resolusi 96, kita naikin dulu guys. Minimum 150 guys. Resolusinya ini kita kasih 30 ya guys ya, 30 cm. Supaya apa gambarnya resolusinya dan hasilnya tidak pecah. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik 2 kali guys di sini di layernya guys. Nah, klik 2 kali muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita untuk menggeser-geser ini kita kalau nggak kita pijit spacebar pada keyboard, bisa juga pakai tool ini guys. Tapi biasanya untuk mempercepat kita mengedit, kita biasakan pakai spacebar. Yes, ya, pijit spacebar lalu kita geser pakai mouse. Setelah itu untuk memperbesar gambar kita pilih Z guys. Nah, Z itu zoom. Lalu kita drag, kita geser seperti ini bisa. Jadi kita bisa ambil ukuran sesuai, nah besar apa kecil gitu. Nanti dalam mouse toolnya itu ada gambar besar dan kecil guys. Setelah itu kita mulai coba edit ya guys. Kita buang background belakangnya ya guys. Pertama-tama kita pada tool menu ini kita pilih ini guys. Nah, pen tool. Nah, klik pen tool ya guys. Nah, bentuknya seperti ini guys. Lalu kita klik di sini guys. Nah, kita ikutin terus guys. Nah, terus kita kalau untuk zoom menggunakan keyboard ketika bekerja kita pijit Ctrl plus guys. Nah, kalau untuk memperkecil Ctrl min guys. Nah, semakin beberapa kali kita pijit plus atau beberapa kali pijit min itu akan mengecil dan membesar guys. Nah, untuk geser gambar kita pijit spacebar, kita tarik menggunakan mouse. Nah, seperti ini guys. Nah, kita lanjutkan lagi guys. Pakai menggunakan pen tool guys. Nah, gini guys. Lalu ke sini, lalu ke sini. Klik, kita ikutin bentuk lengkungan yang kita mesti edit guys. Nah, kurang lebih gini, ini spion. Nah, lalu ke sini. Nah, ini tangan. Ini kita perkecil guys. Pakai Ctrl min lagi. Klik lagi guys. Geser pakai spacebar guys. Ya, klik lagi. Nah, terus guys. Nah, klik lagi guys ini. Nah, klik lagi sini guys. Ini klik. Ini ke bayangan sepatu guys. Terus klik. Kita coba buang background belakangnya dulu ya guys ya. Maka kita mulai mengedit dengan motor dan orangnya ya guys ya yang kita ambil. Gini guys. Ini kalau kita sudah terbiasa, ini hal yang menyenangkan guys. Kita min lagi guys, Ctrl min di sini. Nah, ketika mengedit, pastikan gambar itu tidak terlewatkan guys atau terpotong guys. Gitu. Maka fungsi dari Ctrl min, Ctrl plus itu zoom in, zoom out itu untuk memastikan bahwa gambar itu bisa kita lihat detail secara diperbesar maupun detail secara keseluruhan di zoom out atau di Ctrl min. Nah,
Nah, setelah semuanya terseleksi guys, baru kita klik lagi guys di sini di menu pen tool. Nah, kita pilih add anchor point tool ya. Ini untuk fungsinya untuk menambahkan titik-titik agar kita bisa melenggungkan atau menggeser si garis pen tool itu sesuai keinginan kita. Ini sebagai tambahannya guys. Nah, ini add pen tool dulu. Lalu kita klik di sininya guys. Nah, setelah diklik baru geser ke atas guys. Nah, gitu kan. Nah, kita kontrol plus lagi supaya gambarnya terlihat detail. Klik lagi di sini, lalu ikuti lagi. Gitu guys. Geser lagi spacebar, digit yang lama untuk menggeser ke ini. Ya, seperti ini guys. Terus, nah, ini langsung ke sini guys. Nah, ini langsung sini. Nah, ini langsung sini. Nah, terus kita ikutin ya guys ya, lengkung-lengkungannya sesuai gambar yang kita harapkan gitu. Dan saya ingatkan kembali untuk kita perlahan-lahan agar jangan sampai ada gambar yang terlewat atau terpotong guys. Nah, ini guys. Ini sebenarnya pada dasarnya hampir mirip dengan cara kerja Corel Edit, cuma ini versinya adalah versi Adobe Photoshop guys. Nah, kita coba ikut lengkungan lebih seperti ini guys. Nah, ini guys, geser lagi. Nah, ini geser lagi ke bawah guys. Nah, pada saat kita geser-geser, kita gunakan spacebar ya guys ya. Spacebar, digit sambil kita gerakkan mouse untuk menggeser-geser gambar tuh guys. Ini pakai spacebar sampai ada gambar tool menunya itu gambar tangan guys. Nah, seperti ini. Ya, kita geser lagi. Geser lagi. Nah, kita coba geser. Ya, terus guys. Kita ikutin terus guys. Iya, lingkungannya tarik. Nah, saya kira kalian kalau misalnya untuk belajar Photoshop maupun Corel itu pastikan kalian menonton video tutorial saya itu sampai habis guys. Jangan sampai ada yang terlewatkan karena dari setiap langkah step by step itu sangat bermanfaat guys. Kalau kita tidak mengikuti dari awal sampai akhir itu tidak akan paham guys. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk nonton video-video tutorial saya tentang belajar menggunakan Corel, Photoshop ataupun program lainnya nanti. Itu saya harapkan kalian mengikuti dari awal sampai akhir guys, sampai habis. Nah, ini setelah ini kita udah dilengkungin semua, kita kontrol, kita pijit lagi minnya. Nah, kata min, maka pastikan kita bahwa ini tuh telah terseleksi semua, kita klik di pad. Nah, ini guys. Sudah tampak nih ada di sini. Nah, setelah itu kita coba tarik guys. Ini kita drag workpad-nya. Kita masukkan ke sini guys. Nah, ini guys.
Ini hasilnya akan seperti ini guys. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali klik layar, lalu kita inverse guys. Caranya Ctrl Shift I. Pada keyboard itu pijit Ctrl Shift I. Nah, inverse. Maka si titik line yang aktif ini akan juga ada di di luar media ini gambar. Nah, setelah itu kita untuk cara pengamanan gambar agar kita itu tetap masih punya file aslinya, maka saya sarankan file ini di drag bawa ke sini guys. Nah, ke layer ini langsung kita duplikat. Nah, jadi ada dua guys tuh, gambarnya ada dua guys. Nah, yang satu lagi kita nonaktifkan guys. Anggap ini kita tulis, kita klik kanan atau klik dua kali di sini. Nah, itu kita tulis master ya guys ya. Master itu artinya file asli. Nah, ini misalnya kita tulis editan. Nah, jadi kita punya dua file yaitu editan dan master guys. Nah, setelah itu kita klik di editan ini, baru kita klik di dalam keyboard itu del guys. Nah, gitu kan, gampang kan guys? Backgroundnya telah terbuang. Nah, setelah itu kita coba untuk ininya, untuk agar ini tidak aktif lagi, lainnya kita pijit Ctrl D. Nah, sudah tidak aktif. Nah, kita coba save ya guys ya. File ini kita tekan file, kita tulis save as. Nah, ini kita bikin folder baru guys. Misalnya ini motor. Nah, klik motor, lalu kita save. Nah, gini guys. Nah, kira-kira sampai sini kira-kira kebayang nggak guys? Mudah kan? Nah, kita lanjutkan langkah kedua guys. Nah, setelah itu kita klik layer ini, create a new layer. Nah, setelah klik new layer, taruh layer ini di bawah guys. Taruh di bawah editan. Kita ukurannya kita perbesar guys. Si layer ini bedanya kita masukin image, kita klik image, lalu canvas size. Nah, kita perbesar guys. Ini misalnya kita kasih lebarnya 50. Ini untuk tingginya kita kasih 50 juga boleh. Nah, setelah ini kita kontrol minus guys. Nah, seperti ini guys. Jadinya kita punya bidang area gambar lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan? Sekarang kita mau masukkan background yang baru guys. Nah, setelah ini kita buka lagi guys file baru guys. Gambar baru, kita klik file, lalu pijit open. Lalu kita cari gambar yang sudah kita siapkan yang mau kita gabungkan, motor. Nah, ini guys. Nah, ini kita lihat dulu image-nya berapa guys, ukurannya. Nah, ini kan 72 guys. Nah, kita kasih minimal 150 guys resolusinya. Untuk lebarnya kita kasih 30 guys. Nah, kita pijit OK. Nah, seperti ini guys. Nah, Ctrl minus guys. Nah, jadi Ctrl plus, Ctrl minus. Jadi kita bisa lihat gambar tersebut. Nah, setelah itu kita pijit Ctrl A. Nah, Ctrl A itu untuk seleksi semua guys. Lalu kita pijit lagi di keyboard Ctrl C, yaitu copy. Kita mau mengcopy file ini ke file
yang telah kita edit ini guys. Nah, kita sudah Ctrl C. Nah, di sini kita klik file yang telah diedit, kita pijit Ctrl V. Nah, V itu adalah kontrol paste atau menempelkan file yang kita copy itu ke sini guys. Nah, kita lihat, kita pijit Ctrl plus lagi. Nah, ini kan motor dengan backgroundnya lebih besar motornya, tapi nggak usah khawatir guys. Kita bisa memperbesar backgroundnya. Nah, setelah backgroundnya terlihat, kita masuk dulu ke sini, kita klik ini, tombol ini. Lalu kita coba Ctrl T guys. Nah, Ctrl T itu adalah untuk menseleksi background yang tadi, ya. Lalu kita ingin memperbesar, ini transform artinya untuk memperbesar, memperkecil itu Ctrl T. Kita pijit Shift, kita drag guys. Nah, ini drag juga, Shift-nya jangan dilepas guys. Nah, kita bisa kira-kira pasnya sebesar gimana antara motor dengan backgroundnya guys. Nah, ini kan. Atau misalnya mau lebih tampak realistik, nah segini guys. Agak di pinggir ya guys ya, mungkin gini. Nah, boleh lah gini. Nah, setelah itu kita pijit enter guys. Nah, seperti ini guys. Nah, supaya posisinya kita mau bikin ya, yang motor ini posisinya enak, kita klik ini yang editan. Nah, ini buat geser-geser guys. Nah, kalau yang background, ini kita klik dulu ya, kita kasih nama biar nggak pusing. Klik, kita kasih nama background. Nah, background. Jadi ini editan, ini backgroundnya. Nah, editannya, jadi setiap kita mau, ini bentuknya kan layer guys. Jadi setiap kita mau geser gambar editan, yaitu layer editan, itu harus kita klik layernya guys. Nah, ini baru kita bisa geser-geser guys. Nah, geser-gesernya tentunya pakai tool ini guys. Nah, buat gerak-gerakin. Nah, ini atau di sini bisa. Nah, terserah guys maunya di mana guys. Saya coba di sini ya guys ya. Nah, atau di sini. Nah, kalau saya. Nah, ini kalau menurut saya supaya kita bisa lihat ini pas enak apa tidak, kita pijit lagi di keyboard Ctrl plus. Nah, seperti ini guys. Kita pijit spacebar untuk geser gambar guys. Nah, ini guys, seperti ini. Nah, setelah itu kita coba pastikan kalau motor ini udah cukup. Kita kasih gimana nih supaya kita kasih bayangan nih. Oh, boleh. Gimana caranya? Nah, ini kalau cara saya bayangan itu manual guys bikinnya. Jadi nggak pakai fitur plugin. Saya coba pakai secara manual. Ini editan ini kita drag guys ke new layer. Nanti kita lepas. Nah, jadi ada editan sama editan kopinya. Nah, editan kopinya kita simpan di sini guys, di bawah editan. Ya. Nah, setelah itu kita nonaktifkan dulu mata ini. Nah, mata ini fungsinya untuk melihat guys tuh. Nah, gitu. Nah, yang editan yang di atas itu kita tutup dulu. Nah, kita editan ini kita bikin menjadi shadow-nya guys. Itu ini ada fungsi di sini guys. Lock transparent pixel. Nah, ini fungsinya untuk mewarnai sesuai bidang gambar guys, bidang editan. Jadi kalau udah dikunci ini, dia tidak akan begitu diisi warna, dia tidak akan menutupi semua layar guys. Tapi kalau misalnya
klik ini lock, maka warna yang akan diisi itu hanya sebatas editan. Nah, seperti ini guys contohnya. Ini biar nggak pusing, kita ganti dulu ini colornya. Nah, ini kalau kita pijit ini bisa dibolak-balik guys. Nah, yang paling atas itu adalah untuk mengisi warna. Apapun warna yang kita inginkan, itu bisa diisi warna seperti ini. Tinggal diklik 2 kali guys. Nah, misalnya mau warna merah bisa guys. Klik 2 kali lagi, warna hijau bisa. Klik 2 kali lagi, warna hitam bisa. Nah, kita coba warna hitam dulu guys sekarang. Nah, kita mau bikin shadow atau bayangan. Asal diklik, ini kan sudah dikunci nih editan, di lock, maka edit fill guys. Fill, foreground color. Nah, ini oke guys. Nah, seperti ini guys. Jadi otomatis dia itu hanya mewarnai gambar yang telah diedit seluruhnya. Nah, sekarang kita balikan lagi ke awal ya, atau kita undo. Nah, cara undo kembali ke awal itu Ctrl Z guys. Ctrl Z. Nah, sekarang kita bedakan kalau misalnya kita tidak menggunakan lock ini ya. Kita nonaktifkan locknya, kita tetap aktifkan di editan kopinya, dipijit ini aktif warna biru ini. Lalu kita klik edit, kita fill guys. Coba lihat apa yang terjadi guys. Nah, ini foreground itu yang di depan. Kalau ini background itu yang putih guys. Nah, kita kan mau warnain foreground yang di depan. Nah, seperti ini guys. Begitu di fill foreground, dia warna tetap sesuai keinginan kita, tapi dia akan memblok keseluruhan. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, ataupun kita hanya ingin mewarnai foto yang telah kita edit, nah itu tentunya harus menggunakan lock ini. Nah, begitu guys. Tahu kan sekarang bedanya guys antara fungsi lock ini untuk mewarnai editan ini. Nah, kita back lagi, kita kembalikan lagi ke awal, Ctrl Z. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan fungsi dari lock ini dalam pewarnaan. Nah, sekarang yang saya inginkan itu kan yang di warna blok itu adalah yang telah kita edit ini. Kita klik lagi ini, langsung edit, kita fill, foreground color 100%. Oke. Nah, ini guys. Nah, kita aktifkan lagi ininya, nonaktifkan. Nah, ini kita kasih blur guys, supaya ada bayangan shadownya. Kalau ini kan kaku guys nih. Nih kita kontrol plus nih, kita lihat lebih dekat. Tuh guys, ini kan flat ya guys, kaku ya. Saya ingin di sininya tuh ngeblur atau semacam bayangan gitu guys. Nah, caranya yaitu kita masih pijit filter, klik blur. Nah, blur sini guys. Nah, ini kurang banyak blurnya, blur. Kasih Gaussian blur aja guys. Nah, Gaussian blur. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita bisa mengatur seberapa besar bayangan atau blurnya yang kalian inginkan. Nah, saya ambil seginilah, kurang lebih 15 pixel lah. Nah, oke, klik OK guys. Nah, setelah itu kita aktifkan editan yang tadi yang awal ini guys. Nah, gini guys. Bisa kita lihat kan perbedaannya. Kita kontrol plus. Nah, sekarang tampak di belakang editan ini bayangan guys. Nah, gitu guys. Kira-kira mengerti guys? Nah, kalau misalnya kita mau
lihat ini kan bayangan itu katanya tidak keseluruhan ada di belakang ini, gimana? Boleh, kita tinggal hapus guys. Nah tapi geser dulu guys, ini caranya begini guys, kita geser bayangan motornya kurang lebih seperti ini. Nah seperti ini, kita biar tidak terlalu pekat. Ini opacity itu buat ketebalan eh, ketebalan bayangan ini, kita geser. Nah segini kan guys, cukup bayangannya guys. Kasih 60 ya, 60%, klik. Nah gitu guys. Nah sekarang kita hapus guys ininya, tinggal kita dalam keyboard pijit huruf E, itu adalah eraser. Nah eraser nih, sini eraser nih. Nah ini eraser ini bisa diatur, kita mau menghapus opacity-nya, maksudnya ketajaman untuk menghapusnya, tebal tipisnya itu kita diatur dari sini guys. Nah dari opacity juga ada di sini. Kita Ctrl plus dulu guys, biar lebih ini terlihat detail. Nah kita tadi ke eraser, kita hapus. Nah ini bayangan tadi kita hapus dulu guys. Ini kita kasih opacity-nya 100% ya guys ya. Nah udah hilang guys ya, kita hilangkan. Nah kita hilangkan sampai sini guys. Jadi bagian bayangannya itu hanya kita ingin tunjukkan di bagian bawah sampai ban saja guys, gitu. Nah seperti itu, kita kontrolin lagi. Nah seperti ini guys. Nah ini tampak motor ini sedang di jalan guys. Nah bagaimana sekarang kita coba mulai, ini kita tutup ya guys ya. Nah, tapi untuk langkah selanjutnya, sebelum agar tidak file ini hilang, kita ada baiknya kita save dulu guys. Save lagi. Nah, supaya apabila komputer error, mati lampu, ataupun ada trouble apa-apa gitu, nah, file itu telah tersimpan di langkah pekerjaan terakhir gitu. Nah, bagaimana ini supaya ukurannya sesuai? Nah, ini kita kontrol minus dulu. Nah, caranya kita coba ambil pokoran sefoto ini ya guys ya. Caranya gimana? Nah, ini kita pijit ini, crop tool. Nah, terus kita klik sini, kita drag ke sini. Nah, sesuai ini kita lepas guys. Nah, setelah seperti ini baru enter guys. Nah, maka tampilan gambar itu akan seperti ini. Lalu kita save dulu guys, Ctrl S. Nah, sampai sini kira-kira kalian ada gambaran nggak? Nah, dari mulai awal sampai sini saja dulu, kira-kira ada kesulitan nggak? Oke guys, saya harap kalian tidak ada kesulitan, kalian bisa mengikuti secara bertahap. Nah, sekarang kita coba ambil tahap cara gabungkan lagi dengan objek yang kedua ya guys ya. Nah, kita klik file, open, lalu kita klik ini guys. Nah, ini ceritanya telah saya buat nih, atau guys juga bisa ngambil dari Google yang free ya guys ya, atau bisa juga kalian bikin di Corel. Setelah itu kalian file save as atau ekspor filenya menjadi JPEG. Nah, di
Bisa seperti itu guys. Ini ya, yang saya telah bikin sebelumnya guys. Nah, saya mau gabungkan ke sini guys. Gimana caranya? Nanti. Pertama-tama ini image-nya kita pastikan aman guys. Nah, misalnya kasih ini 50 guys. Ini 140. Nah, seperti ini. Ini karena saya editnya dari awal dan dibikinnya per layer, jadi seperti ini guys, lebih enak guys. Nah, ini saya bikin di Corel dulu guys, baru diekspor ke Photoshop. Nah, sekarang saya mau coba masukkan gambar ini ke dalam bentuk ini guys. Nah, gimana caranya? Ini masuk sini, kita backgroundnya klik, terus pijit shift yang jangan dilepas guys, klik lagi sini, klik lagi sini. Nah, pastikan 3 layer yang kita perlukan ini telah aktif guys. Nah, kita geser dulu keluar, kita klik ini, move tool, kita drag ke sini guys, bawa ke layar ini. Nah, tuh guys. Nah, udah di drag kan? Nah, ini pastikan si gambar yang telah kita drag ini di atas guys. Ini harus dibawakan. Ini di atas guys. Yang tadi itu kita pijit shift, klik. Nah, ini guys. Nah, pastikan gambar yang tadi itu sudah sudah masuk gabung dengan gambar yang kita mau gabungkan. Nah, kita bagaimana cara mengaturnya? Gampang guys. Pertama-tama kita lihat, klik backgroundnya dulu guys. Backgroundnya ini harus sesuai dengan lingkaran ini guys. Nah, jadi kita kecilin dulu guys opacity-nya. Nah, jadi kita bisa mengatur nih seberapa besar dan kecil. Misalnya ini mau agak dikecilin lagi, kita Ctrl T guys. Ctrl T di background, pijit C, kita kecilin guys. Nah, kita sesuaikan. Nah, sini kita pijit enter. Nah, kita nonaktifkan dulu ini bayangan dengan motor editannya. Nah, seperti ini guys, kira-kira. Nah, kita nanti kurang lebih seperti ini guys. Nanti kita masuk gambar pemandangan ini di bidang area lingkaran ini guys. Nah, setelah itu kita select guys lingkarannya. Kita aktifkan, langsung select, load selection guys. Nah, baru oke. Nah, maka lingkarannya telah terseleksi. Nah, yang mau kita potong adalah background ini guys. Betul? Nah, background ini yang kita klik, aktifkan. Langsung kita pijit Ctrl Shift Inverse I, di inverse guys. Nah, aktif yang ini. Nah, baru kita pijit del guys, delete. Nah, langsung Ctrl D guys. Nah, dinonaktifkan lainnya. Nah, seperti ini guys. Kita opacity-nya kita pekatin lagi guys. Nah, seperti ini guys. Gampang kan guys? Nah, kira-kira buat motong sesuai ini kan ada bayangan. Nah, lalu kita coba supaya menyatu dengan bayangan ini guys. Ini si lingkaran ini kita ke atasin guys. Nah, kita kasih opacity-nya kita turunin guys. Nah, kita agar ada tampak ini guys lengkungannya, kasih 15 opacity-nya, lalu kita naikkan bayangan yang atas guys. Nah, ini opacity-nya juga dikurangin guys. Yang penting ada
Nah, seperti ini guys. Nah, sekarang kita masukkan motor lagi guys. Kita aktifkan yang ini dengan yang ini. Nah, supaya ini dua-duanya tidak terpisahkan, kita pijit shift pada keyboard, kita klik editan ini. Jadi dua objek ini telah aktif, baru kita geser guys. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Nah, kita coba di pas ini guys. Nah, jadi seolah-olah mulai sini nih. Nah, seolah-olah motor ini mau keluar dari lingkaran ini guys. Nah, ini guys. Sampai sini kira-kira bisa ngikutin guys. Nah, saya harap kalian tidak bisa mengikuti dan tidak menjadi kesulitan. Nah, lalu kita mau coba gabungkan dengan Corel. Nah, bagaimana caranya menggabungkan Corel? Nah, saya ingin memberikan tulisan di sininya nih. Nah, di lingkaran ini kita kasih tulisan. Nah, apapun itu bebas. Nah, dan kita klik Corelnya. Nah, aktifkan yang tadi. Setelah aktif, kita file, kita klik new. Nah, kita misalnya di sini tulisan. Nah, kita kasih nama tulisan, rendering resolusi 300, MYK, media kertasnya apa, media kerjanya. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi ini potret dan landscape. Kita pilih landscape guys. Nah, posisinya seperti ini guys. Lalu kita klik file, kita import guys. Nah, kita file import. Nah, file import kita ambil misalnya yang tadi ya guys ya. Ini. Nah, ini guys. Kita diimport ini, kita pijit P. Nah, maka si objek tersebut ada di tengah gambar. Tadi itu kita pijit objeknya, gambarnya, kita klik kanan, kita lock guys, lock objek. Lalu kita zoom. Seperti biasa, kita seperti waktu kita belajar di Corel, episode Korea, kita pijit F4. Nah, F4 itu agar objek ini kita bisa lihat keseluruhannya. Setelah itu, klik di luar area. Nah, kita ikutin guys, lengkungan ini guys. Caranya kita bikin line, karena kita untuk membuat tulisan agar mengikuti lingkaran ini tentunya harus ada guide-nya guys, harus ada panduan garisnya guys. Nah, kita pijit kontrol, nah lalu kita drag. Nah, seperti ini guys. Nah, supaya ini kontras terlihat, kita kasih warna merah dulu guys, klik kanan guys. Nah, kita geser. Nah, ini belum besar, kita tarik ini guys. Iya, ini kita tarik sini guys. Ya, nah garis sini. Nah, garis sini. Nah, kita perbesar lagi guys. Biar tidak pas kita tarik itu tidak terlalu besar, terlalu kecil, kita pijit dalam keyboard shift, kita drag. Nah, kurang lebih segini guys. Nah, setelah itu kita baru ketikkan huruf. Nah, tulisan. Pastikan caps lock untuk memperbesar huruf itu aktif. Kita tulis misalnya motorcycle on the mountain road misalnya. Nah, seperti ini guys. Ini misal ya. Untuk tulisan-tulisan
silahkan guys, kalian bisa ini. Kita tetap main di F2 sama F3 ya guys ya. Makanya sebelum ke tahap belajar Photoshop ini, ada baiknya saya sarankan untuk belajar dulu video tutorial Corel saya ya, CorelDRAW saya sebelumnya. Sehingga pada saat memadukan antara program CorelDRAW dengan Photoshop itu tidak bingung gitu, tidak kesulitan. Nah, setelah tulisan itu ini kita ganti hurufnya guys. Kita cari di sini guys. Di sini ada font list, kita klik font listnya. Nah, kita cari huruf maco guys. Huruf yang kecocokan atau huruf yang stylenya lebih ke motorcycle guys. Nah, kita cari sini. Nah, pastikan kalian pun sudah banyak menginstal huruf-huruf ke program Corel dan Photoshopnya. Nah, buat session berikutnya saya akan ajarkan bagaimana kalian memasukkan font-font yang terbaru untuk kita gunakan di CorelDRAW maupun Photoshop ya guys ya. Nah, untuk sementara kita gunakan yang sudah ada dulu ini, terus kita cari sampai kita temukan yang lebih bagus guys, lebih cowok-cowokan atau lebih maco guys. Ntar saya pastikan ada di bawah guys. Nah, ini guys, boleh guys. Kita gunakan Rockwell guys. Nah, ini yang bold guys. Nah, seperti ini guys. Kan keren kan guys hurufnya. Nah, kita pastikan hurufnya agak besar guys. Nah, kurang lebih seginilah. Nah, setelah itu kita pijit shift pada keyboard, kita klik line yang merah ini guys. Nah, jadi antara huruf dan line ini telah aktif guys dua-duanya. Kita klik text, lalu kita masukkan vtext, kita klik text to pad guys. Nah, gini guys. Gampang kan guys? Nah, vtext to pad. Nah, kita bisa atur di sini guys kemiringannya. Nah, macam-macam guys tuh. Nah, tapi kita gunakan yang ini saja guys. Nah, bagaimana menghilangkan line yang merah ini? Kita klik hurufnya, kita masuk objek, kita masuk bright text apart. Klik bright text apart, lalu klik line yang merah ini, kita delete guys di keyboard. Digit delete gitu. Nah, seperti ini guys. Nah, setelah ini kita klik objeknya kan terkunci guys. Nah, klik kanan, kita unlock objek, kita buang deh. Nah, karena kita yang perlukan ini hanya huruf ini. Kenapa menggunakan JPEG gambar yang tadi? Karena supaya pada saat kita ekspor ini ke Photoshop sudah proporsional guys. Gitu guys. Jadi harus ada patternnya atau panduannya dulu guys. Kita select tulisan ini, kita klik file, kita ekspor guys, ekspor. Nah, kita langsung klik YouTube. Nah, klik folder motor, ini tulisannya guys ya. Save as, type-nya file JPG ya guys. Ekspor.
Kita tunggu. Nah, kita color mode-nya kita ganti RGB ya guys ya. Karena kita output terakhirnya nanti finalnya itu kita mau pakai file RGB. Oke. Nah, sudah. Kita minimize ini Corelnya. Nah, ini kita kembali ke eh, file Photoshop ya guys ya. Kita buka file, open, lalu masuk folder motor, kita ambil tulisan yang tadi guys. Kita klik open. Nah, ini. Nah, setelah itu, setelah kita dapetin tulisan ini dalam bentuk JPG, kita klik di sininya guys 2 kali. Nah, 2 kali pijit OK guys. Nah, kenapa harus pijit 2 kali? Biar si filenya ini terbaca sebagai layer guys. Lalu kita klik ini guys, Magic Wand Tools. Nah, kita Magic Wand Tool. Nah, ininya kita contiguous-nya kita nonaktifkan guys. Nah, kenapa dinonaktifkan? Agar hanya hitamnya saja yang terseleksi gitu. Nah, gitu guys. Jadi yang putihnya nggak ke bawah guys, cuman yang hitamnya aja. Setelah itu kita di keyboard kita pilih Ctrl C guys, yaitu di copy guys. Kita kembali ke gambarnya. Ini kita tutup dulu biar nggak pusing guys. Nah, ini langsung kita klik Ctrl V guys, paste. Nah, akhirnya kita klik ini. Nah, ini kan kita bisa kelihatan poin tadi. Wah, ini kayaknya kurang pekat warnanya. Boleh kita lock dulu ininya. Kita edit, kita fill, foreground berarti warna hitam. Nah, udah pekat ya. Wah, ini kenapa ya ukurannya kok tidak proporsional dari sini? Ini biasa kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak masalah guys. Kita tinggal klik dulu layar yang tulisan ini, lalu kita pijit Ctrl T. Nah, lalu kita pijit Shift. Yang dilepas shiftnya kita drag guys. Nah, kita sesuaikan, geser. Nah, kurang lebih seginilah guys. Nah guys, gitu guys, kira-kira keren gak nih? Nah, kita masih coba supaya ini backgroundnya nggak tampak seperti kotak-kotak ini. Kita klik layar lagi, layar baru, kita simpan paling bawah. Nah, kita balikkan dulu ini warnanya karena kita butuh warna putih. Jadi kita klik edit, file, foregroundnya warna apa? Putih. Nah, seperti ini guys. Nah, sampai sini dulu guys. Kira-kira mengerti tidak? Gampang kan guys? Nah, kita coba kasih bayangan guys sekarang guys. Nah, kita perlukan bayangan dari lingkaran ini. Ini kita klik, lalu kita drag ke new layer. Nah, yang layer copy-nya kita turun di bawah aja. Ini kita nonaktifkan dulu nih matanya nih semua. Nah, ini yang bawah. Lalu kita lock. Lalu ini kita karena kita mau ambil warna hitam, blok ini sebagai shadow. Kita balikkan ini dan kita butuh warna hitam. Edit, fill, nah, foreground, klik. Nah, demikian. Lalu kita nonaktifkan ini. Nah, kita aktifkan lagi gambar yang tadi. Nah, ini semua kan gini. Nah, yang hitam tadi kita geser dulu guys ke bawah. Nah, kurang lebih seginilah. Nah, gini ya bayangannya. Jadi ceritanya efek cahayanya dari
dari sini, dari kiri, dan bayangannya tentunya akan ada di sebelah kanan bawah. Nah, kita coba klik filter, kita klik blur, kita klik gaussian blur lagi guys. Nah, ini bayangannya. Ini mau segimana bayangannya terserah kalian guys. Tapi saya tidak akan banyak-banyak, paling enggak sebesar gini guys, 35 klik, tulis di keyboard 35. Nah, oke. Nah guys, nah supaya karena ini terlalu pekat, kita kurangi opacity-nya guys. Nah, kasih 70 guys, cukup guys. Nah, seperti ini guys. Gimana guys? Keren kan? Nah, selanjutnya kita mau kasih misalnya tulisan di atasnya nama kita ataupun nama apapun, nama klub motor ataupun nama kesayangan kalian, misalnya yang sudah berkeluarga pengen kasih tulisan nama anaknya ataupun nama sendiri ataupun apa bisa guys. Ini kita kasih, saya pastikan warna putih ya guys ya, saya suka warna putih. Untuk di backgroundnya ini kita klik sini. Nah, ini adalah teks guys. Nah, teks horizontal type. Nah, kita klik ini. Nah, kita klik di sini guys. Nah, lalu karena ini di bawah, karena tulisan itu dia harus nongol di atas gambar ini kan, kita drag aja guys. Ini kita drag ke atas guys, paling atas. Nah, kita tulis aja dulu guys. Misalnya ini papa biker ya guys ya. Nah, bisa guys, ini tulis ini papa bikers. Kita mau coba kita lengkungin, agak lengkungin bisa guys. Kita select dulu. Nah, kita pijit ini guys. Nah, warp text. Lalu kita klik stylenya, kita kasih ARC arts. Nah, kita atur di sini guys, di bandnya guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita kembali ke move. Nah, seperti ini guys. Nah, setelah itu kita geser ke bawah guys. Nah, papa bikers guys. Nah, ini kita klik, kita buang ya ini tadi. Nah, seperti ini guys, kira-kira. Nah, supaya tidak bidang area ini kertasnya jangan terlalu berlebihan, agar pas, bisa kita klik ini dulu semua, kita select, kita pijit shift, lalu klik di sini. Nah, berarti kan udah seluruhnya tuh. Kalau udah seluruhnya, maka dia tidak akan berubah ataupun tidak akan lepas-lepas. Jadi pastikan ini tuh aktif guys. Yang mana yang mau kita pindahkan itu harus kita aktifkan gitu. Nah, setelah itu baru kita klik ini buat cropping, kita drag sini. Nah, kita bisa atur guys ini. Nah, berapa besar kita mau ambil buat gitu. Nah, misalnya seperti inilah. Cukup. Naik dikit. Nah, cukup. Pijit enter guys. Nah, sudah. Lalu kita Ctrl S, kita save. Nah, kita coba gabungkan semua ini menjadi satu objek guys. Kita klik ini paling kanan atas, lalu kita klik merge layer. Nah, merge layer itu menggabungkan objek-objek yang telah kita edit. Kita klik. Nah, guys, sudah menjadi satu kesatuan. Nah,
Apabila kita ingin menggunakan file ini saja, yang lingkaran ini, nah kita pastikan supaya backgroundnya ini transparan, itu file save-nya kita file save-nya di folder ini kita pastikan PNG guys. Nah, ini kita tulis motor biker 1 PNG. Nah, kalau PNG itu pasti backgroundnya layar. Ini sorry guys, ini harus buang dulu guys. Nah, buang. Nah, nanti seperti ini kita save PNG. PNG guys. Ini format filenya PNG. Nah, ini guys. Sorry. Yes. Interlace-nya none. Oke. Nah, seperti ini guys. Nanti backgroundnya akan transparan guys. Jadi hanya objeknya saja yang ada. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan tetap JPEG bisa, tapi tidak akan transparan guys. Kalau JPEG itu pasti background ininya akan putih guys. Kita save as, kita coba buktikan guys. Ini kita JPG, kita kasih namanya motor biker 1 sama, tapi formatnya JPG guys. Save. Ini kita kasih kualitinya 12 guys. Oke. Nah, kita tunggu guys. Nah, udah ya. Nah, ini kita tutup dulu guys semuanya guys yang kita ini. Nah, kita buka dua file yang tadi, PNG dan JPEG ya. Ini folder. Ini formatnya klik kanan, ini apa nih? Nah, ini JPEG ya guys. Kalau yang ini klik kanan, formatnya apa? Kita lihat di properti. Nah, PNG. Oke guys. Nah, dua file ini kita select, kita open guys. Nah, kita bisa lihat bedanya guys. Nah, ini yang motorbike 1 PNG itu transparan. Nah, transparan itu jadi kita klik layer baru. Nah, kita kasih warna merah juga bisa guys. Edit, fill, foreground. Nah, gini guys. Kita bisa ganti lagi warna kuning. Nah, gitu guys. Terserah kalian guys mau kasih warna apa. Nah, tetapi kita lihat nih file JPEG. Nah, kalau file JPG itu dia backgroundnya putih. Dia tidak bisa dirubah-rubah kecuali diedit lagi guys. Seperti tadi dihilangkan dulu backgroundnya, baru bisa kita kasih warna. Jadi saya sarankan begitu kita edit di Photoshop itu, begitu save as kita mau gunakan, ada baiknya kita coba save as-nya PNG gitu. Kecuali memang diperlukan file yang bentuknya JPEG. Nah, gitu guys. Nah, kira-kira guys sampai sini kalian mengerti tidak tentang menggunakan file Photoshop, program Photoshop dengan edit-edit, memfungsikan dua program dengan CorelDRAW. Nah, kurang lebih seperti itu dulu ya guys ya. Kita mungkin menggabungkan dari fungsi penggunaan Corelnya hanya membuat huruf. Mungkin nanti buat video-video selanjutnya saya akan berikan cara-cara edit yang lain, yang dimana ada Photoshop dan CorelDRAW ini bisa saling support gitu ya guys. Oke guys, untuk video kali ini kita tutup dulu yang ini, kita akhiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga tutorial belajar desain menggunakan Corel dan Photoshop ini bermanfaat buat kalian semua guys, baik yang buat pemula maupun yang juga yang masih mau belajar walaupun sudah bisa, ataupun mungkin ada ilmu-ilmu saya yang bermanfaat buat yang sudah mengerti juga Corel dan Photoshop.
Dan semoga video-video tutorial saya ini bermanfaat buat kalian dan bisa digunakan dalam aktivitas kalian. Misalnya kalian ingin bekerja di tempat editan, setting, ataupun di advertising, ataupun apapun itu, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe and like agar kalian bisa mengikuti video-video tutorial tentang desain selanjutnya ya, part-part selanjutnya. Oke guys, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.